Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Ikhwan dari kelas Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, offering B, nomor urut absen 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perkembangan dan Belajar Gerak Universitas Negeri Malang. Dosen pengampu saya Dr. Lokananta Teguh Adi Wiguno, M.Kes, dan Dr. Jihan Novitasari, SPD, MPD. Nah, perkenalkan, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan belajar gerak. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam individu mulai dari lahir sampai mati. Perubahan ini meliputi perubahan fisik. Yang pertama, tinggi, berat badan, struktur tubuh. Yang kedua, perubahan psikologis, kecerdasan, emosi, dan kepribadian. Dan yang terakhir, perubahan sosial, kemampuan bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, pengertian dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah proses perubahan biologis pada semua makhluk hidup yang ditandai dengan tambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa. Perubahan bersifat irreversibel, yang artinya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Bisa dikatakan tidak dapat kembali seperti semula pada sedia kalanya. Nah, selanjutnya perkembangan menurut teori psikososial Erikson. Sebuah teori perkembangan manusia yang ditemukan oleh Erikson, seorang psikolog dari Jerman. Teori ini berfokus pada 8 tahapan perkembangan psikososial yang dihadapi individu sepanjang hidup mereka. Pada setiap tahap, individu diharapkan dapat krisis yang harus diselesaikan untuk berkembang secara sehat. Yang pertama, ada tahapan teori kepercayaan dan ketidakpercayaan dimulai dari umur 0 sampai 1 tahun. Contohnya, seorang bayi yang selalu menangis ketika ditinggal sendirian mungkin mengembangkan rasa tidak percaya karena merasa ditinggal oleh orang tuanya. Yang kedua, teori otonomi dan rasa malu. Ini dimulai dari umur 1 tahun sampai 3 tahun. Contohnya, seorang anak yang selalu meminta bantuan untuk berpakaian mungkin mengembangkan rasa ragu karena merasa tidak mampu melakukan sesuatu hal sendiri. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Ini dimulai dari umur 3 sampai 6 tahun. Contohnya, seorang anak yang selalu bertanya mengapa mungkin mengembangkan rasa inisiatif karena selalu ingin tahu. Yang keempat, industri dan inferioritas. Pada tahap ini dimulai dari umur 6 sampai 11 tahun. Contohnya, seorang anak yang selalu mendapat nilai bagus di sekolah mungkin mengembangkan rasa industri karena merasa kompeten dalam belajarnya. Yang kelima, identitas dan kebingungan identitas. Pada tahapan ini dimulai dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Contohnya, seorang remaja yang mencoba berbagai gaya dan hobi yang berbeda mungkin mengembangkan rasa identitas karena mencoba mencari tahu siapa jati diri mereka. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Tahapan ini dimulai dari 19 tahun sampai 40 tahun. Contohnya, pasangan yang menikah dan memiliki anak mungkin mengembangkan rasa keintiman karena merasa dekat dan saling berhubungan satu sama lain. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Pada tahap ini dimulai dari 41 tahun sampai 65 tahun. Contohnya, seorang relawan yang bekerja untuk membantu orang lain mungkin mengembangkan rasa generativitas karena merasa seperti mereka membuat perbedaan. Yang kedelapan, integritas dan keputusan. Nah, untuk fase yang terakhir ini dimulai dari usia 65 tahun ke atas. Contohnya, lansia yang memiliki pandangan hidup yang positif dan hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, akan merasa bahagia dan tentram. Nah, yang kedua, perkembangan menurut teori kognitif Piaget.
Teori perkembangan kognitif biasa adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang menjelaskan bagaimana anak-anak berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Piaget percaya bahwa pemikiran anak-anak berkembang melalui serangkaian tahapan yang berbeda, dengan setiap tahapan ditandai oleh cara berpikir baru dan berbeda. Nah, pada teori Piaget ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahapan sensor motor dimulai dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahapan praoperasional yang dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahapan operasional konkret yang dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap praoperasional formal dimulai dari 12 tahun ke atas. Nah, yang untuk pertama, tahapan sensor motor mulai 0 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, bayi dan balita belajar tentang dunia melalui indera mereka. Contohnya, seorang bayi yang bermain dengan mainan kerincing mungkin memukul-mukulnya, menggigitnya, dan masukkan ke dalam mulutnya. Bayi ini belajar tentang mainan dengan menjelajahi dengan inderanya. Yang kedua, tahapan praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mewakili dunia di sekitar mereka. Contohnya, seorang anak prasekolah yang ditanya apa yang akan terjadi jika kamu masukkan boneka beruang ke dalam kulkas, mungkin akan mengatakan bahwa boneka beruang itu akan menjadi dingin. Anak ini belum memahami bahwa boneka beruang akan tetap menjadi boneka beruang meskipun di dalam kulkas. Nah, yang ketiga, tahapan operasional konkret. Tahapan ini dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai dapat berpikir secara logis dan abstrak. Contohnya, seorang anak usia sekolah dasar yang ditunjukkan 2 gelas berisi air yang sama banyaknya, tetapi salah satu gelas memiliki ukuran yang lebih besar daripada yang satunya, akan mengatakan bahwa 2 gelas itu berisi air yang sama, meskipun gelas yang satu dan yang satunya lagi terlihat berbeda. Yang keempat, tahapan operasional formal mulai 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja dan orang dewasa dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Contohnya, seorang remaja yang ditanya, jika kamu bisa memiliki kekuatan super, apapun yang akan kamu lakukan, mungkin akan memberikan jawaban yang kompleks dan bijaksana. Nah, untuk selanjutnya, perkembangan dibagi menjadi perkembangan intelijensi, perkembangan kognitif, perkembangan afektif. Perkembangan intelijensi adalah kemampuan individu untuk berpikir abstrak, memecahkan masalah, belajar, dan menghadapi dengan lingkungannya. Perkembangan intelijensi merupakan proses perubahan dan peningkatan kemampuan individu dalam berpikir dan bertindak cerdas. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses mental yang berkaitan dengan cara individu memperoleh penyimpanan dan menggunakan informasi. Pengembangan kognitif mengacu pada perubahan dan peningkatan kemampuan individu dalam berpikir, memahami, dan belajar. Yang ketiga, perkembangan afektif. Afektif adalah aspek psikologis yang berkaitan dengan perasaan dan emosi individu. Perkembangan afektif mengacu pada perubahan dan peningkatan kemampuan individu dalam mengolah emosi, menjalin hubungan sosial, dan mengembangkan nilai-nilai. Dan contoh perkembangan intelijensi kognitif dan afektif. Pada usia 0-12 tahun, untuk perkembangan intelijensi, bayi mulai menunjukkan kemampuan kognitif dasar seperti mengenali wajah orang tua, mengikuti suara, dan mengambil benda. Untuk yang kognitif, bayi mulai mengembangkan skema mental untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, afektif. Bayi mulai mengembangkan emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Selanjutnya, usia dini dimulai dari 2-5 tahun. Untuk perkembangan intelijensi, anak usia dini menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif yang signifikan. Yang kedua, kognitif. Anak dini mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik dan imajinatif. Yang afektif, anak usia dini mulai mengembangkan rasa percaya diri dan menunjukkan identitas mereka. Yang ketiga, anak usia sekolah mulai umur 6-12 tahun. Yang pertama, untuk perkembangan intelijensi, anak usia sekolah mungkin kemampuan kognitif yang lebih maju. Mereka dapat membaca, menulis, dan berhitung. Yang kognitif, anak usia sekolah mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah.
Mereka dapat menganalisis informasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Yang afektif, anak usia sekolah mulai mengembangkan rasa moral dan etika. Yang keempat, remaja mulai umur 12 tahun sampai 18 tahun. Yang perkembangan intelijensi, remaja menunjukkan kemampuan kognitif yang sangat canggih. Kognitif, remaja mulai mengembangkan identitas dan nilai-nilai kepribadian mereka sendiri. Mereka juga mulai berpikir tenang untuk masa depan dan tujuan mereka. Afektif, remaja mulai mengembangkan kemandirian emosional dan sosial. Mereka juga mengeksplorasi identitas dan orientasi seksual mereka. Nah, yang terakhir, usia dewasa 18 tahun ke atas. Untuk yang intelijensi, kemampuan kognitif orang dewasa umumnya stabil pada usia ini. Kognitif, orang dewasa turut mengembangkan pemikiran dan pemahaman mereka tentang dunia. Mereka mungkin belajar hal-hal baru dan mengembangkan hal-hal baru tersebut. Yang afektif, orang dewasa umumnya lebih stabil karena emosinya daripada remaja. Mereka juga lebih memahami diri mereka sendiri dan orang lain dan orang di sekitarnya. Selanjutnya, teori perkembangan belajar gerak. Yang pertama, teori sistem dinamis. Teori sistem dinamis memandang belajar gerak sebagai proses yang muncul dari interaksi antara berbagai komponen sistem seperti sistem saraf, otot, dan lingkungan. Yang kedua, teori ekologis. Teori ekologis menekankan peran lingkungan dalam belajar gerak. Teori ini menyatakan bahwa manusia belajar bergerak dengan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Yang ketiga, teori konstruktivitas. Teori konstruktivitas menyatakan bahwa manusia secara aktif membangun pengembangan mereka sendiri tentang dunia, termasuk bagian bergerak. Yang keempat, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi memandang belajar gerak sebagai proses pengolahan informasi oleh otak. Menurut teori Fish and Foster, ada 3 tahapan gerak. Yang pertama, tahapan kognitif, yaitu fase pengenalan. Pada tahap ini, individu fokus pada pemahaman dan pengenalan gerakan. Mereka mempelajari langkah-langkah dan urutan gerakan, serta bagaimana koordinasi berbagai bagian tubuh. Contohnya, bayi belajar berguling dengan mencoba berbagai posisi dan gerakan. Yang kedua, tahapan asosiatif, fase berhubungan. Pada tahap ini, individu mulai menghubungkan informasi kognitif dengan gerakan. Mereka mulai mengotomatisasi gerakan dan mengurangi fokus pada langkah-langkah individual. Contohnya, bayi yang sudah lancar berguling dapat berguling dengan lebih cepat dan fokus pada langkah-langkahnya. Yang ketiga, tahapan otomatisasi, fase penguasaan. Tahap ini individu mampu melakukan gerakan secara otomatis dan tanpa melakukan konsentrasi. Gerakan menjadi lancar, efisien, dan terkoordinasi. Contohnya, seorang pemain sepak bola berprofesi dapat menendang bola dengan sangat akurat dan tanpa harus memikirkannya. Nah, yang selanjutnya, pengertian gerak dasar. Gerak dasar adalah pola gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh yang berbeda seperti kaki, lengan, dan kepala. Gerak dasar merupakan dasar dari semua keterampilan gerak lainnya, seperti olahraga, menari, dan senam. Gerak dasar dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, gerak lokomotor. Yang kedua, gerak non-lokomotor. Yang ketiga, gerak manipulatif. Nah, gerak lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, melompat, mengguling, menarik, dan mendorong. Nah, yang kedua, gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak menyebabkan perpindahan tempat seperti berdiri, duduk, jongkok, berbaring, membungkuk, memutar. Yang ketiga, gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan koordinasi antara tangan dan mata untuk mengenali benda. Contohnya seperti melempar, menangkap, menendang, memukul, menarik, dan menolak. Nah, selanjutnya, gerak motorik. Apa itu gerak motorik?
Gerak motorik adalah kemampuan tubuh manusia untuk melakukan gerakan dan mengontrol berbagai bagian tubuh. Kemampuan ini melibatkan sistem saraf, otot, dan tulang yang bekerja sama secara harmonis. Untuk gerak motorik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gerak motorik kasar, dan yang kedua, gerak motorik halus. Nah, untuk yang gerak motorik halus yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerakan kecil dan detail pada tubuh, terutama pada bagian tangan dan jari. Keterampilan ini melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi tangan. Yang kedua, gerak motorik kasar. Gerak motorik kasar adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dengan menggunakan otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, melempar. Nah, keterampilan ini melibatkan berbagai keseimbangan dan koordinasi kekuatan yang sangat banyak. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh gerak motorik pada usia anak 7 tahun. Yang pertama, gerak motorik halus pada anak usia 7 tahun. Contohnya yaitu menulis, menggunting mengikuti garis, bermain alat musik, melempar bola, bermain tablet, menggambar. Untuk contoh gerakannya bisa ditonton pada video berikut. Yang kedua, gerak motorik kasar pada anak usia 7 tahun. Yang pertama, berlari atau berjalan. Kedua, berputar. Ketiga, menendang bola. Keempat, berpakaian. Kelima, melompat. Keenam, memukul bola dengan akurat. Untuk contoh gerak motorik kasar bisa ditonton pada video berikut. Oke, ya itu tadi video yang bisa saya contohkan untuk gerak motorik usia anak 7 tahun. Nah, kita sudah di penghujung presentasi. Semoga presentasi yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi edukasi untuk terus semangat belajar. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.